Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pada pagi ini kita melakukan safety talk, general safety talk. Tentu kenapa kita melakukan P5M, kenapa kita melakukan safety talk, kenapa kita melakukan general safety talk. Tujuannya tidak lain supaya kita bekerja dengan aman dan selamat. Perlu saya sampaikan ke kita semuanya, sampai hari ini kecelakaan kerja di tempat kita 15 kali kejadian, 14 kali kecelakaan berhubungan dengan kontrak. 3 hari yang lalu kecelakaan mobil kecil kita yang menabrak dan truk. Banyak perusahaan yang bekerja di BIB, tapi kita paling banyak insidennya. Tentu ini tidak baik di mata BIB, dan juga dari data statistik mengatakan ke kita bahwa banyak yang namanya hajat. Bapak Ibu sudah tahu yang dimaksud dengan hajat? Hajat itu adalah di mana ada satu kondisi yang bisa menyebabkan baik orang ataupun unit insiden. Jadi banyak kondisi-kondisi yang kita biarkan, tidak dilaporkan ke atasan, atau yang bisa kita perbaiki. Ini masih banyak yang ada di lapangan. Jadi masih banyak menganggap hal itu biasa. Akibat banyak yang disebut tadi hajat, banyak terjadi yang namanya hampir celaka. Nggak apa-apa, hampir kok nggak kena. Karena hampir celaka nggak dilaporkan, hajat banyak nggak dilaporkan, sehingga ini nggak diperbaiki. Dampaknya apa? Terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan kecil aja kok nggak apa-apa. Tapi dari data statistik mengatakan ke kita, kecelakaan yang terjadi sekarang dari banyak hajat, banyak terjadi near miss, banyak kecelakaan, sudah terjadi yang namanya kecelakaan berat. Kecelakaan berat bisa terjadi terhadap si karyawan ataupun peralatan, dan itu sudah terjadi. Ada truk yang kebalik, kabinnya hancur, sasisnya bergeser. Dan ditambah 3 hari yang lalu mobil 17 nabrak truk di depannya. Kalau tidak berfungsi airbag, penumpangnya kemungkinan cedera berat. Kalau itu sudah terjadi, kalau kita tidak partisipasi dan tidak proaktif, salah satu di antara karyawan bisa namanya terjadi fatality. Itu data statistik mengatakan seperti itu. Kenapa saya sampaikan pagi ini? Karena saya sebagai penanggung jawab keselamatan kerja ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan Bapak Ibu yang bekerja di area kita. Untuk itu perlu saya sampaikan, dan sudah kita infokan ke semua grup, kita ini bekerja di area BIB, ada namanya Golden Rule. Jadi kenapa ada Golden Rule? Ada 12 Golden Rule. Ada Golden Rule, artinya setiap Golden Rule sudah pernah terjadi kecelakaan berat sampai kemungkinan fatality. Fatality sudah tahu ya Bapak Ibu? Kenapa ada Golden Rule?
berarti sudah pernah terjadi kecelakaan berat. Ada 12 golden rule. Artinya sudah pernah berhubungan dengan isi golden rule itu terjadi kecelakaan berat. Dan juga ada namanya matriks K3 dan sanksinya. Jadi pada pagi ini saya infokan ke kita semuanya, karena kita bekerja di area PIB dan kita wajib dan patuh terhadap PIB, peraturan-peraturan PIB dan juga peraturan internal, maka siapapun karyawan yang melanggar akan kita berikan sanksi sesuai dengan yang sudah tertulis di situ. Jadi jangan lagi ada yang menganggap sepele. Kenapa? Saya tidak ingin ada satu orang karyawan pun di antara kita yang mengalami kejadian yang tidak kita inginkan. Kenapa? Keluarga menunggu di rumah. Kita bekerja di sini harus dengan aman. Untuk bisa aman, harus semuanya mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, kecelakaan yang terakhir, di situ sudah diinfokan, tidak boleh mengendarai kendaraan sambil menggunakan telepon atau menggunakan earplug atau menggunakan headset. Kalau menelepon, cari tempat yang aman, silakan berhenti. Sudah ada larangan itu, tapi kita langgar, insiden. Orang udah diberitahu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita sambil telepon, kita konsentrasinya tidak fokus. Apalagi jalan kita ini jalan tersibuk di Indonesia. Ada 1.200, truk aja 1.200 lalu lalang. Ditambah mobil kecil, butro, fuel truck, bisa jadi 1.300. Jadi mari kita saling mengingatkan, siapa nggak mengikuti aturan, ya sanksinya sesuai dengan sanksi yang sudah disampaikan. Nanti kita sosialisasi akan bikin bannernya juga banyak, itu tulisan-tulisan supaya itu tersosialisasi dengan baik. Saya yakin bapak-bapak kalau mengerti dan paham pasti tidak akan lakukan. Kenapa? Berhubungan dengan nyawa. Ya, jadi harus saling kita mengingatkan. Ya, kenapa? Kalau satu aja teman kita tidak patuh, bisa berdampak ke semuanya. Benar nggak bapak-bapak? Benar. Udah kejadian insiden satu orang teman kita yang nggak peduli, stop semuanya. Jadi untuk itu mari kita saling mengingatkan, dan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang tidak patuh terhadap aturan yang ada, pilihannya ada dua. Dia mau bergabung ikut, atau kalau tidak mau patuh silakan. Banyak perusahaan yang lain selain dari PMT. Kita menginginkan yang kerja dengan kita peduli dengan keselamatan, ya, supaya di akhir shift kita seperti pagi ini ceria, pulang juga dengan ceria. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan tentang kejujuran. Masih ada teman kita, ya, udah disosialisasi juga melakukan penjualan batu bara. Dengan kondisi yang sekarang, sekali Anda nggak ketangkap, jangan berharap nggak pernah ketangkap. Ya, teman kita yang ketangkap masuk penjara. Mungkin dia nikmati ada berapa ratus ribu, tapi sengsara. Yang kedua, masih ada yang menjual solar. Padahal nilainya cuma seberapa dibanding gaji kan? Nggak seberapa itu. Sekali dua kali aman, yang ketiga jangan berpikiran tidak pernah ketangkap. Ya. Yang ketiga yang baru-baru ini, padahal kita dua sosialisasi, masih ada yang melakukan. Jadi ada salah satu rekan kita, saya nggak usah sebut namanya, kejadian di tanggal 24 kemarin, dia shift malam, baru ring pertama
udah istirahat, KM 8 Patik. Dicek sama pengawas, oh dia istirahat. Jam 2 malam, padahal tadi awal sih jam 2 malam si pengawas cek lagi, teman kita itu masih di situ. Jam 2 malam, jam 2 lewat sedikit, dia bangunin, Pak, kamu sudah segar belum? Oh sudah Pak, berangkatlah teman kita ini ke pelabuhan. Jam 2 ya, jam 2 malam dia berangkat. Nah, saya percepat ceritanya, akhir shift masuk dia ke area workshop, laporan 3 read. Mulai ke port jam 2 dapat 3 read. Tidak nggak mungkin logikanya kan begitu ya. Nah, diceklah data lebih detail. Cek lebih detail, ternyata dia cuma 1 read, yang 2 read diambil SK punya yang lain. Supaya kelihatan tetap 3. Dari pelaporan tetap 3, tapi begitu dia lebih detail, ini ada kecurangan. Begitu dicek lagi lebih dalam, solarnya minus 40 liter. Ya, jadi perlu saya sampaikan, kejujuran kita minta, kita bekerja dengan jujur. Kalau Anda tidak jujur, pasti akan ketahuan. Jangan berpikiran tidak ketahuan. Ya. Jadi mari kita bekerja dengan jujur. Kalau ada teman kita tidak jujur, kita beritahu. Tentu sesama rekan ya, kita ini satu keluarga. Satu keluarga bekerja di BMT, sehingga kita satu keluarga, kita saling ingatkanlah. Ya jangan karena kamu jual 40 liter solar cuma berapa sih kali 15.000, 600.000, tapi kamu sengsara. Ya bapak-bapak, karena banyak kecurangan-kecurangan dan banyak yang attitude karyawan yang tidak peduli terhadap keselamatan, itu para PJO perusahaan sudah saling kontak-kontak. Kalau ada yang kita keluarkan dari perusahaan kita melamar di tempat lain bendera di BIB, dari pihak BIB sudah sampaikan. Mereka juga sudah tegaskan, yang melakukan kecurangan-kecurangan, mereka sudah infokan ke semua bahwa dia tidak inginkan bekerja di BIB. Jadi kalaupun ada berpikiran, saya keluar dari BMT tidak apa-apa, banyak kok bendera yang lain. Jadi tidak semudah yang dulu bapak-bapak ya. Jadi yang penting mari kita jujur ya. Karena kalau jujur, uang yang kita hasilkan halal, baik juga buat keluarga. Dan uang yang kita dapat dengan mudah, biasanya habisnya juga akan cepat ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita saling mengingatkan, keselamatan nomor 1. Jangan lagi ada yang berperilaku tidak aman, yang tidak patuh, akan kita berikan sanksi. Perlu saya tambahkan juga bahwa bekerja long shift tidak diizinkan lagi. Kenapa? Karena bapak-bapak sudah paham, patik. Patik, kenapa ada patik? Karena jam tidur kurang dari 6 jam. Itu juga ada yang nggak jujur. Dia sebenarnya kurang jam tidurnya 6 jam, tapi ditulis di absen 6 jam. Begitu rig pertama sudah ditemukan patik. Kalau bapak lanjut lagi walaupun udah patik, kita akan berikan sanksi sesuai dengan surat komitmen yang bapak-bapak telah tanda tangani. Ya.